Kenalkan, saya Kolonel Sanders, pendiri KFC. KFC, Kentucky Fried Chicken, saya dirikan pada tahun 1952 di Salt Lake City. Meskipun saya sudah mulai bisnis ayam goreng lebih awal, pada tahun 1930-an, di sebuah restoran kecil di Corbin, Kentucky. Seputar bisnis kuliner hanya di Jai Kuliner. Oke, ketemu lagi bersama saya Jai yang akan mewawancarai Kolonel Sanders, pemilik KFC. Jadi gini, Kolonel. Iya, Zai. Buat yang belum ngerti nih apa itu KFC dan jelaskan bagaimana itu KFC. Kentucky Fried Chicken, KFC, adalah salah satu merek makanan cepat saji terbesar di dunia yang terkenal dengan ayam gorengnya yang khas. Kolonel Sanders lahir tahun berapa? Saya lahir pada 9 September 1890 di Henryville, Indiana, Amerika Serikat. Sekarang ceritakan nih perjalanan KFC dari nol. Di usia muda, saya harus mengurus adik-adik setelah ibu bekerja penuh waktu, sehingga belajar memasak sejak dini. Pada usia 16 tahun, saya mulai bekerja dalam berbagai pekerjaan seperti kondektur kereta api, petani, hingga tukang aspal. Namun, saya tidak menemukan kesuksesan yang signifikan dalam bidang-bidang tersebut. Perkembangan resep dan restoran pertama. Pada tahun 1930, saat saya berusia 40 tahun, saya mengambil alih sebuah stasiun pengisian bahan bakar di Corbin, Kentucky. Di sana, saya mulai menjual makanan kepada para pelancong, terutama ayam goreng, dari dapur kecil yang ia bangun di belakang stasiun tersebut. Pada tahun 1936, Gubernur Kentucky, Ruby Lafon, memberikan saya gelar Kolonel Kentucky atas jasanya dalam bidang kuliner. Resep ayam goreng saya yang terkenal menggunakan campuran rahasia dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Resep ini dikembangkan selama beberapa tahun dan menjadi rahasia dagang yang dijaga ketat. Wow, keren. Sekarang ceritain ekspansi waralaba. Ekspansi waralaba. Pada tahun 1952, saya mulai melisensikan resep ayam gorengnya kepada restoran lain, dan restoran pertama yang menjadi waralaba adalah milik PT Harman di Salt Lake City, Utah. Dalam waktu singkat, KFC menjadi sangat populer, dan saya mulai fokus pada ekspansi waralaba. Pada tahun 1955, saya memutuskan untuk menjual restoran aslinya dan fokus sepenuhnya pada pengembangan waralaba KFC. Saya mulai bepergian ke seluruh Amerika Serikat untuk menjual waralaba kepada pemilik restoran lainnya. Saya sangat memperhatikan kualitas, dan saya sering melakukan inspeksi ke restoran-restoran untuk memastikan standar KFC dipenuhi. Pertumbuhan pesat dan penjualan KFC. Pada tahun 1964, di usia 73 tahun, saya menjual perusahaan KFC kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John Yebran Jr. dan Jack Cemasi seharga $2 juta. Meskipun demikian, Nah, setelah dijual nih ke investor, pasti kan berubah itu ganti kepemimpinan baru. Jelasin ini gimana? di bawah kepemimpinan baru, KFC tumbuh dengan cepat baik di Amerika Serikat maupun internasional. Pada tahun 1971, KFC dibeli oleh Heuben, sebuah perusahaan makanan dan minuman, dan kemudian oleh R.J. Reynolds pada tahun 1982. Habis itu dijual lagi. Terus gimana ceritanya bisa jadi makanan cepat saji pertama di Amerika? Pada tahun 1987, KFC menjadi perusahaan makanan cepat saji Amerika pertama yang masuk ke pasar Tiongkok, yang kemudian menjadi salah satu pasar terbesar mereka. KFC kemudian diakuisisi oleh PepsiCo pada tahun 1986, dan pada tahun 1997, KFC menjadi bagian dari Yum! Brands, Inc. setelah PepsiCo memisahkan divisi restoran cepat saji mereka. KFC terus berkembang dengan memperluas menu mereka untuk mencakup berbagai produk ayam, seperti sandwich ayam, salad, dan side dishes, serta menciptakan variasi dari ayam goreng asli mereka.
KFC juga terus berinovasi dalam cara mereka menyajikan makanan. Oke, Kolonel Alexander, terima kasih banyak. Ini sangat menginspirasi sekali buat pengusaha-pengusaha kuliner di Indonesia. Meskipun usaha dari nol, outlet kecil sekarang bisa mendunia seperti KFC. Jangan lupa like, komen, dan share. Seputar bisnis kuliner hanya di Jai Kuliner.